got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara Sirang Putih dari Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mewawancarai Abang Fahmi Fauzan selaku personal trainer. Selamat malam, Abang Da. Rekan kami dari Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan melakukan wawancara atau tanya-tanya mengenai seputar personal trainer. Yang pertama, kami akan menanyakan yang pastinya Abang perkenalan nama dulu, dan untuk selanjutnya kami nanti untuk tanya-tanya tentang personal trainer itu gimana, atau dalamnya lebih gimana. Baik, yang pertama saya akan menanyakan nama Abang dan Abang lulusan dari mana? Oke. Nah, sebelumnya nih kita wawancara tentang personal trainer ya? Iya, Bang. Oke, sebelumnya aku kenalin dulu namaku. Namaku Fahmi Fauzan Saragi. Terus lulusan aku yang mana nih? Nah, Abang maksudnya ngambil Iya, personal trainer. aku kan masih. Nah, sebelumnya aku juga masih berstatuskan sebagai mahasiswa, kebetulan juga mahasiswa semester akhir. Iya, Bang. Dan dulu pernah ikut pelatihan seperti excellent personal trainer yang dibawa oleh IKOR pastinya, dari IKOR yang bermedia partner kan kelas fitness. Nah, di situ aku lulus seleksi untuk bergabung ke kelas fitness, dan sampai sekarang sudah selepas masa magang aku dikontrak 1 tahun untuk bekerja di kelas fitness sebagai personal trainer. Seperti itu aja. Oke. Nah, mengapa Abang memilih profesi sebagai seorang personal trainer? Kenapa memilih profesi sebagai personal trainer? Ya, karena memang nggak jauh-jauh dari apa ya. Memang karena hobi olahraga. Dari dulu banget sampai sekarang udah rutin, kurang lebih 14 tahun rutin berolahraga. Nggak pun di ruang lingkup gym, tapi di ruang lingkup yang lain juga seperti itu. Apalagi basic aku sebagai seorang kalistenik sejati seperti itu. Nah, yang tentunya Abang memilih sebagai profesi personal trainer tentunya tujuan Abang itu dari sebagai seorang personal trainer itu apa? Pastinya nggak jauh-jauh ya, dan namanya kebugaran. Pastinya membangun fisik dan tubuh untuk jadi lebih bugar daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kan ini profesinya sebagai pengajar ya, mengajak orang lain untuk bisa bugar juga pastinya. Iya, seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya saya mau nanya nih, Bang. Kan dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan aktivitas namanya kegiatan sehari-hari, lari, jalan, naik turun tangga. Nah, untuk melatih maksudnya untuk melatih kondisi fisik kita dalam kehidupan sehari-hari itu gimana, Bang? Apa tipsnya, Bang? Tipsnya? Gimana? Ini tips berupa apa? Supaya kebugaran kita tetap terjaga, tuh, Bang. Kebugaran tetap terjaga. Pastinya tetap menjaga kebugaran dari olahraga. Ya. Mau itu olahraga berat, mau itu olahraga ringan, tapi konsep tetap dengan olahraga. Oke. Ya, minimal seminimal mungkin ya. Kalau misalnya yang biasa kita dengar olahraga minimal 30 menit. Nah, kalau di aku beda. Minimal 45 menit. Paling enggaknya minimal 45 sampai 1,5 jam, 90 menit kurang lebih seperti itu. Nah, olahraganya berupa apa? Tadi untuk aktivitas sehari-hari, jalan. Jadi olahraganya itu meliputi untuk melatih kardiovaskularnya. Iya, ketika kardiovaskularnya terlatih, harusnya lebih enjoy kita dalam melatih beban. Jadi jantung dan paru-parunya udah sehat, latihan beban harusnya jauh lebih nyaman. Apa contoh latihan kardiovaskular? Jogging, maraton, atau mungkin sprint, atau jalan-jalan santai ya. Tapi untuk meningkatkan heart rate, sangat saya sarankan tuh untuk jogging, berenang, lompat tali, burpee, jumping jack, dan yang lainnya masih banyak lagi ya. Nah, kalau untuk menguatkan fondasi tubuh di bagian kaki kan, untuk jalankan aktivitas sehari-hari, pastinya dengan latih otot kaki, dan nggak mungkin latih otot atas ya. Iya. Iya.
Ya kita latih dengan gerakan yang mendasar lah ya, fundamental fitnessnya itu apa? Squat. Ya, squat aja. Mau itu goblet squat, mau itu barbell squat, variasi yang lain terserah. Tapi pada hakikatnya latih tubuh bagian bawah, tapi jangan juga lupa melatih tubuh bagian atas supaya bentuk tubuhnya lebih proporsional ke depan, seperti itu. Oke bang, terus menurut abang seberapa penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita? Sangatlah penting. Sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena untuk kita usia muda sangatlah mudah untuk membangun massa otot, benar ya? Ya benar. Nah, karena ya mungkin terlalu jauh memandang, tapi ini pandangan yang harus kita pandang. Di usia 35 ke atas, kita sudah sangat sulit untuk membangun massa otot. Kenapa? Karena di usia segitu, otot semakin hari semakin melemah, menyusut ya kalau nggak dilatih. Kalaupun kita latih bukan membangun massa otot, tapi malah jatuhnya bukan menjaga massa otot. Makanya kita tetap harus menjaga kebugaran itu sampai kita tua nanti. Jadi bukan kita nggak berserah diri ya. Maksudnya kita harus tetap memperjuangkan kesehatan kita semampunya kita, selayaknya orang memperjuangkan karirnya seperti itu. Karena olahraga ini nggak kalah pentingnya dengan asupan nutrisi yang kita makan sehari-hari. 3 kali sehari kita makan wajib. Saya sarankan olahraga juga wajib karena menjaga kebugaran seperti itu. Seimbang. Ya, jadi memang sangatlah penting. Nah yang terakhir nih bang, kan tadi udah dibahas tentang mengenai cara untuk kebugarannya. Nah kan kita tidak lupa nih nutrisi apa yang harus dipenuhi oleh tubuh kita dalam menjaga kebugaran. Nutrisi apa yang perlu kita penuhi untuk menjaga kebugaran? Oke, kita kasih satu contoh kasus. Ya, kita ambil dari siapa? Dari abang atau saya? Boleh dari abang. Dari saya sendiri. Oke. Sekarang kurang lebih berat badan saya itu ada di angka 90 kg. Nah, dengan berat badan saya yang seperti ini, tubuh saya kelihatan lebih slim ya daripada orang 90 kg pada umumnya. Dan saya masih bisa atraksi di bar sebagai seorang kalistenik. Ya, itu pasti nggak jauh-jauh juga dari latihan keras dan nutrisi. Jadi untuk itu biar bisa beraktivitas lebih lama kalau nutrisinya itu baik. Dan tetap terjaga. Ya, dan massa ototnya juga ternutrisi oleh makanan yang saya konsumsi. Nah, jadi saya cukup menjaga asupan nutrisi saya berupa dari proteinnya, kebutuhan serat hariannya, vitamin C-nya, vitamin B kompleksnya, dan yang lainnya. Tapi jangan lupa, untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita perlu konsumsi karbohidrat sebagai sumber energi. Jadi, tapi kalau untuk saya pribadi, ya karena memang tergolong overweight ya, karena saya kadang sering memanfaatkan lemak saya sebagai cadangan energi. Jadi dalam kondisi perut saya yang kosong saat ini, saya masih bisa beraktivitas berat. Kenapa? Karena saya punya cadangan energi dari lemak tubuh saya. Jadi cukup penuhi kebutuhan nutrisi hariannya saja dari proteinnya. Oke, kita hitung protein. Protein saya kurang lebih ya kalikanlah 90 kilo kali 0,8 sampai 1,2. Kita ambil di garis tengahnya aja untuk mencukupi kebutuhan protein. Kurang lebih saya harus mencukupi di mana? 90 gram protein per harinya. Itu per hari, bukan per minggu. Jadi kebutuhan harian itu tetap harus dipenuhi. Nah, itu satu contoh kecil untuk protein. Begitu juga yang lainnya, seperti karbohidrat, kalori, vitamin, serat, nutrisi, dan lainnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu garis besarnya. Seperti itu. Nah yang terakhir nih bang, paling penting nih. Paling penting, apa nih yang paling penting ini? Pesan abang ke umumnya ke mahasiswa lah biar bisa tetap enjoy melakukan aktivitasnya dalam aktivitas sehari-hari gitu bang. Tetap enjoy untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tujuannya Kan kadang mahasiswa ini sering olahraga, ya. kadang juga olahraganya ada yang berat, ada yang ringan gitu bang. Ada yang berat, ada yang ringan. Jadi yang beratnya nih, contohnya apa nih? Misalkan lari maraton. Lari maraton, oke. 50 kilo kan bang, kalau lari maraton. Kurang lebih seperti Ya, itu. itu kan harus mempunyai kondisi fisik yang prima dan sangat bagus. Iya, oke. Olahraga yang ringannya? Olahraga ringan misalkan jalan santai Santai. atau jogging-jogging. Oke. Jadi ini untuk mahasiswa olahraga atau untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia Untuk mahasiswa yang ada di Indonesia. dan di dunia? Boleh yang Iya, dunia. oke. Jadi
Jadi tadi untuk menjaga kebugarannya ya. Iya bang. Jadi sebenarnya nih kita kilas balik lagi latar belakangnya, mahasiswa ini sangat disayangkan. Sebagai mahasiswa itu saya lihat ya nggak jauh-jauh dari orang lain di lingkungan kita sendiri lah. Biasanya bangun suka lama ya. Ya lama. Jadi kalau untuk beraktivitas maraton, untuk bisa beraktivitas berat itu mungkin sangatlah sulit. Karena gimana, dari kebugarannya untuk dia dari bangun pagi aja udah seperti itu, sangat disayangkan. Tapi beberapa ada, kalaupun ada dia orang-orang spesial dan biasanya itu berprofesi sebagai atlet. Iya iya. Tapi kan kita nggak mau kalau cuma atlet aja seperti itu. Kenapa orang umum pada umumnya harusnya bisa sehat seperti dia, nggak perlu sekuat dia untuk mencapai olahraga prestasi, setidaknya kita bisa untuk memenuhi kebutuhan kebugaran tubuh kita aja, seperti itu ya. Jadi untuk itu tetap dijaga tadi kebutuhan apanya, nutrisinya ya, berupa kalori ya dan yang lainnya, karbohidrat, protein dan yang lainnya, tetap itu dijaga. Karena memang untuk mahasiswa menjaga makan 3 kali sehari itu sangatlah sulit dengan jam-jam yang pas. Dengan konteks jam-jam yang pas untuk anak kos juga gimana gitu ya. Iya. Jadi garis bawahi jam-jam yang pas untuk sarapannya kurang lebih jam 10. jam 9 ke bawah. Harusnya di jam 9 ke bawah ya. Iya bang. Ini jam 10 ya. Nah, jadi itu udah nggak efektif banget untuk menjaga kebugaran. Makanya atlet disiplin banget ya kalau soal makan kan. Siang makannya jam 12 ke jam 2. Jangan lebih dari jam segitu. Saya sarankan juga malam jangan terlalu malam makannya. Kalau bisa jam 5 sore udah makan untuk malam. Atau jam 6 sore udah makan. Karena lebih baiknya ketika kita 3 jam tidak mengkonsumsi apapun kita sebelum tidur itu jauh lebih baik daripada kita setelah makan langsung tidur ya, untuk menjaga kebugaran itu. Karena percayalah pada hakikatnya kalau misalnya kita ikutin terus craving tubuh kita itu pasti dia selalu minta makan, sama halnya ketika kalian mengkonsumsi gula berlebihan. Tapi kan kadang kita juga butuh gula ya, tapi tetap harus dikontrol dalam porsi yang pas. Ketika berlebihan banyak komplikasi yang bakal muncul, seperti nanti sering ngantuk-ngantuk, sering menguap ya, atau mungkin gampang mengantuk karena terlalu tinggi gula darah di sini. Karena tanpa kita konsumsi gula sekalipun tubuh kita sendiri sudah memproduksi gula. Kalau kita tambah berlebih, kita takar, bakal gimana? Jadi pentingnya bagi mahasiswa supaya tetap bisa menjaga kebugarannya, saya sarankan dinutrisi dulu, di pola hidup terlebih dahulu sebelum dia masuk ke jenjang latihan. Karena berlatih itu cuman paling enggak 10-20% aja, sisanya istirahat dan makan. Jadi kurang lebih seperti apalagi anak kos sangat sulit ya untuk jaga makan, apalagi sering begadang dengan tugas yang banyak-banyak dan deadline yang dikejar. Seperti itu, jaga makan, jaga tidurnya, dan tetaplah beraktivitas fisik sebagaimana mestinya ya, seminimal mungkin 30-45 menit lah. Kayak gitu. Waktu untuk olahraga ya? Iya. Jangan meluangkan waktu untuk olahraga, tapi buat agenda perharinya harus ada olahraga. Iya, seperti itu. Karena olahraga kan sama halnya dengan makan. Ini saya rasa ini wajib kayak gitu. Baik bang, terima kasih bang. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai Salman Rashid dan ini Abang Fahmi Fauzan. Kami berdua pamit undur diri. Salam olahraga. Salam.